ternyata memang cukup asam. Ini tadi berapa? Ini sekitar tadi 5,5. 5,5 itu cukup asam untuk alpukat. Bahkan tadi ketika dicek yang bagian bawah itu sampai 5. Nah, karena memang ini satu lokasinya banyak pohon gede-gede ya Pak ya. Itu banyak dari komentar memang yang ketika tanya, Mas saya mau tanam alpukat tapi sekelilingnya pohon besar-besar, apakah bisa? Bisa, tapi ya itu harus jadi pertimbangan. Sinarnya kira-kira minimal sebenarnya 40%. Katakan sinar matahari itu dari jam 6 sampai jam 5. Katakan 12 jam lah ya. Wonten Pak, matur suwun sangat. Ini habis ini kita pamit. Dan setelah saya cek, insya Allah pertumbuhannya bagus dan ada banyak pelajaran bagi kami. Dan semoga ada manfaat buat Pak. Sangat bermanfaat, dan terima kasih kepada bibit buahku yang udah ngasih pembinaan kepada para pekebun seperti saya yang bukan seorang pekebun, seorang ojol. Terima kasih, matur suwun sangat. Di video kali ini kita sedang berangkat menuju ke salah satu kebun alpukat milik customer kami yang ada di Salatiga, yaitu miliknya Pak Indra, yang sebenarnya untuk kebunnya tidak terlalu luas dan bibit yang ditanam juga tidak terlalu banyak. Di situ ada alpukat dan durian, namun karena semangat beliau yang cukup membara dalam berkebun alpukat dan sebagai ojek online, beliau sangat berharap besar dari kebun alpukat ini. Jadi kita coba ke sana untuk silaturahim dan berkunjung, setidaknya untuk memberikan motivasi agar terus bersemangat dalam berkebun alpukat, juga melihat perkembangan apakah ada kendala-kendala atau mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajari di sana yang tidak kita temukan di kebun customer service kami, dan itu nanti akan menjadi pembelajaran untuk kami. Selain itu, berhubung kita lokasinya nanti ada di kota Salatiga, kita juga sekalian mencari bibit tanaman pohon ikon Salatiga, yaitu tanaman rejasa. Ini kita sudah agak lama mencarinya, dan karena di Salatiga pun juga sudah sangat sulit dan hampir punah. Jadi barangkali dari teman-teman mungkin daerah sekitar Salatiga yang punya bibit tanaman rejasa bisa menghubungi kami di kolom komentar ini, karena nanti kita juga akan menanam tanaman itu untuk kita tanam di kebun kami sebagai peneduh. Mungkin itu, dan saksikan video kami seperti apakah perjalanan kami ke kebun Pak Indra yang ada di Salatiga. Terima kasih. Sarapan dulu sebelum ke kebunnya Pak Indra. Lokasi ada di, ini masih di Tuntang ya Pak? Iya, masih di Tuntang. Masih di Tuntang. Nanti kita ke Salatiga.
gini Pak, untuk tadi kita cek di pH itu ternyata memang cukup asam. Ini tadi berapa? Ini sekitar tadi 5,5. 5,5 itu cukup asam untuk alpukat. Bahkan tadi ketika dicek yang bagian bawah itu sampai 5. Nah, karena memang ini satu lokasinya banyak pohon gede-gede ya Pak ya. Iya. Itu banyak dari komentar memang yang ketika tanya, Mas saya mau tanam alpukat tapi sekelilingnya pohon besar-besar apakah bisa? Bisa, tapi ya itu harus jadi pertimbangan sinarnya kira-kira minimal sebenarnya 40%. Katakan sinar matahari itu dari jam 6 sampai jam 5. Katakan 12 jam lah ya. Udah 12 jam itu berarti 40%-nya sekitar 5 jam itu harus mendapatkan sinar. Nah di sini memang agak kurang, jadi memang daunnya tidak terlalu banyak tapi pertumbuhannya sebenarnya normal. Tapi kan tidak terlalu rimbun. Tapi nggak apa-apa. Dengan catatan nanti tanahnya ini untuk mengatasinya memang untuk jenengan kan tanam ini apa? Pisang di sekelilingnya. Mungkin yang pohon pisang yang daunnya menutupi pohon alpukat nanti ditebang aja setelah panen biar nggak maneman. Yang kedua, bagian tanahnya karena terlalu asam nanti ditambah kapur dolomit aja. Kapur dolomit ditabur 1 karung saya kira sudah cukup. 1 karung. Paling utama nanti di awal musim hujan itu harus. Itu untuk menyelamatkan biar tanamannya tetap sehat. Kalau ini sementara kan pemberian itu kapan tuh Pak? Kapan ya? 4-5 bulan saya terakhir kasih dolomit itu 4-5 bulan yang lalu. Oh berarti setelah penanaman sudah pernah dikasih lagi? Sudah. Oh sudah. Ya sebenarnya cuman lubang tanam itu saya kasih dolomit dan setelah penanaman saya kasih dolomit. Maksudnya setelah penanaman jarak 4 bulan mungkin 4 ya? 4 bulanan lah saya kasih dolomit. Itu banyak? Sedikit. Ya mungkin itu nanti ditambah lagi. Terus yang kedua, ketika nanti mau ngasih pupuk ini kan ada pupuk kandang di masing-masing pohon ini. Jika dilihat itu ada karung kecil-kecil, itu dalamnya pupuk kandang kambing Pak ya. Kue kambing yang memang tidak ditaburkan langsung tapi ditusukan air resapannya nanti turun guys. Itu cukup efektif. Karena ketika langsung ditaburkan itu nanti meningkatkan pH, menurunkan pH sangat drastis. Jadi misal nanti sudah selesai mau dibongkar, mau ditaburkan, dicampur sama tanah dulu. Oh gitu. Malah kalau di atasnya itu menurunkan pH. Bukan, kalau jadi satu, terus ditaburkan tanpa dicampur, itu asamnya makin meningkat. Jadi biar lebih aman nanti campur sama tanahnya. Entah di atas atau campur terus diuruk lagi sembarang. Yang penting kohe jangan sampai menggumpal jadi satu. Itu terus mungkin beberapa tunas air tadi harus diperhatikan karena kakak terus niki tunas air Pak. Niki buat digedek dibesar kayak tetap segitu aja. Ujung-ujungnya nanti kering sendiri lah daripada alam yang mengeringkan biar kita aja yang potong. Ngoten mawon. Niku tajuk juga sudah bagus, kanan kirinya sudah seimbang. Saya lihat nggak miring, maksudnya nggak cuma sebelah berat sebelah. Ini rata-rata kanan kiri udah pas, ideal. Jadi saya sudah bagus lah Pak. Itu mungkin. Dan nanti kita sambungkan ini dulu. Kalau jenengan tahu nanti kita kirimkan video dari jenengan dulu. Kayu-kayu ini lanjaran ini buat infus ya. Itu ada. Jerigennya masih ada di situ buat infus tadinya.
kayu ini buat infus, tadinya saya infus. Infus itu dulu awalnya kenapa Pak kepikiran infus? Saya sempat berpikir karena saya nggak bisa kesini di tiap hari, jadi gimana ya caranya, saya juga pohon itu kan juga butuh air seperti kita juga ya, siapa tahu dengan tetesan-tetesan infus yang sedikit-sedikit itu bisa. Dan dilalah penanaman pas musim kemarau ya? Nggih, jadi ditakutkan kekeringan. Sangat takut Mas, saya mikirnya itu aduh gimana ini. Tapi sini sih kalau dilihat panas-panasnya sini tidak sampai tanahnya kering sih kalau dilihat ya saat ini. Ini jam 12 aja masih nggak terlalu panas. Waktu nggak ada hujan itu panas sekali ya? Panas terus, waduh Mas, kering Mas. Oh. Lah terus ini kenapa kendalanya pakai infus apa Pak? Banyak lumutnya di dalam selang. Di dalam selang infusnya itu. Airnya menyumbat. Berarti betul. Kurang efektif mungkin ya, iya, itu. Kurang efektif. Itu betul. Dipakai berapa bulan? 3 bulanan. 3 bulan masih efektif, habis itu karena habis melihat itu, udah efektif dilepas. Saya lepas. Ini sekarang pakai drip. Pakai drip. Tapi drip juga nggak bisa maksimal, yang belakang-belakang itu rata-rata. Drip memang kalau untuk tanah yang agak miring memang harus diatur Pak, besar kecilnya. Kalau bisa jadikan beberapa spot. Di sana ada stop run, baris ini ada stop run, baris itu ada stop run. Itu bagusnya. Terus yang kedua, pupuk saat penyiraman itu jangan dicampur dengan air. Kalau mau dicampur harus dikasih filter. Kalau enggak nanti nyumbat dripnya. Nanti sama aja dengan yang dulu infus. Kalau dulu kesumbat sama lumut, ini kesumbat sama pupuk. Atau kalau enggak nanti dikocor enggak apa-apa. Kalau kocor itu enggak apa-apa ya. Pakai kocoran itu. Itu kecil loh. Nggih. Semoga secepatnya bisa tumbuh bagus. Ini musim kemarau nanti, semoga cahaya lebih banyak. Terus nanti kita tanya lagi ke Pak Indra, kira-kira seperti apa perkembangannya. Siap. Apakah daunnya sudah banyak, terus percabangannya sudah bagus. Kalau harapannya kan nanti di kemarau lebih bagus karena cahaya matahari lebih banyak. Ngoten Pak, matur suwun sangat. Ini habis ini kita pamit. Dan setelah saya cek, insya Allah pertumbuhannya bagus dan ada banyak pelajaran bagi kami. Dan semoga ada manfaat buat Pak. Sangat bermanfaat, dan terima kasih kepada bibit buahku yang udah ngasih pembinaan kepada para pekebun seperti saya yang bukan seorang pekebun, seorang ojol. Terima kasih, matur suwun sangat. Sami-sami. Dan sebenarnya nggak hanya pembinaan sih, lebih motivasi ke Bapak. Ayo semangat. Jangan sampai kendor karena insya sudah Allah. 1 tahun perjalanan masa ya mau mundur lagi. Siap Mas. Dan mungkin habis ini kita mau jalan-jalan cari bibit rejasa. Dan semoga lain waktu saya bisa kesini lagi. Harus kesini ya, saya harus kesini. Matur suwun, bareng-bareng.